Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Takalar. Saya Abdul Wahid SPD, SMP Negeri 1 Atap Kalkuang. Saya Suryati SPD dari SMP Negeri 1 Pulau Bangkeng Utara. Saya Dan Islamiati SSI MPD dari UPT SMP Negeri 5 Takalar. Saya Yuliah Anggreni SPDGR dari SMK Negeri 3 Takalar. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan pengambilan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktikum coaching supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Suri. Ya, apa kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Ya, Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Jadi ini saya sampaikan terkait dengan Ibu yang akan Ibu lakukan besok ya terkait dengan coaching. Jadi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait dengan coaching yang Ibu akan lakukan besok. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa sebaiknya coaching yang Anda lakukan nanti adalah mengikuti alur tirta. Di mana alur tirta ini adalah Anda dulu melakukan merumuskan masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian melakukan aksi ya, dan terakhir adalah tanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab tentang solusi yang dia mau berikan. Kemudian selain itu Ibu ada juga prinsip coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama itu adalah membangun kemitraan dengan coaching. Kemudian ini proses kreatif, Anda melakukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir adalah mengeksplorasi daripada kemampuan coaching itu untuk mengungkapkan apa-apa yang bisa sebenarnya dia lakukan. Selain itu ada juga beberapa kompetensi ya Bu yang harus diperhatikan di situ. Itu yang tiga itu juga ya Bu. Yang pertama adalah bagaimana Ibu melakukan pertanyaan berbobot, kemudian hadir penuh dalam coaching itu, dan terakhir adalah di sini ada secara aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Dari kompetensi yang saya sampaikan Ibu, kira-kira apa yang Ibu mau kembangkan dari kompetensi yang ketiga kompetensi itu? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi inti tersebut yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin kehadiran penuh Bu atau presence. Iya, seperti itu Bu. Oh iya, jadi Ibu akan menghadirkan, Ibu akan memiliki kompetensi menghadirkan kehadiran penuh pada proses coaching nanti. Ya, jadi insya Allah ya besok Ibu kita akan ketemu di proses coaching. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tentang coaching kita nanti dan saya sebagai observernya akan berjalan dengan baik ya Bu. Ya, kita ketemu besok ya Bu di pasca coaching di coaching dan pasca coaching itu ya, nanti kita berbicara kembali. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Waalaikumsalam Ibu Yuli. apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Ibu Dian, semalam Ibu Dian chat saya, katanya ada yang ingin Ibu sampaikan, ada yang ingin Ibu diskusikan. Kira-kira apa tujuan percakapan kita hari ini? Begini Bu, saya sempat chat Ibu minta waktunya tadi malam karena saya pusing ini Bu dengan tugas-tugas materi-materi saya. Saya sebetulnya malu untuk menceritakan ini sama Ibu, tapi saya harus mencari solusinya Bu. Jadi intinya tujuan saya mengadakan percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu bagaimana saya mengatasi masalah-masalah saya. Masalah yang dengan banyaknya tugas-tugas saya Bu. Yang pertama itu sebagai operator, saya di tahun ajaran baru ini ada aplikasi dan berikan baru harus diinstal. Kemudian sebagai wakasek guru juga saya harus di tahun ajaran baru harus membuat roster, deadline itu roster harus jadi sebelum hari pertama awal masuk sekolah. Kemudian Bu tahu sebagai tugas-tugas kita di PGP ini Bu, di tugas LMS sangat banyak dan banyak sekali. Ada beberapa yang deadline harus diselesaikan secara bersamaan. Nah, jadi saya merasa kesulitan dalam membagi waktu yang mana mau selesaikan. Lama-lama saya pusing, tidak tahu bagaimana caranya saya buat. Saya meminta solusi dari Ibu. Biar saya meminta percakapan ini, meminta waktu Ibu agar Ibu bisa memberikan saya solusi dari permasalahan saya Bu. Baik, yang bisa saya tangkap ini berarti Ibu
pusing bagaimana cara membagi tugas, karena ibu selain mengajar, ibu juga sebagai operator, wakasek kurikulum, kemudian banyaknya tugas-tugas di LMS. Oke Bu, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang dari pertemuan ini yang ibu inginkan? Saya ingin Bu, semua tugas-tugas saya bisa terlaksana, bisa diselesaikan sesuai harapan saya Bu. Bagaimana saya bisa memprioritaskan tugas yang paling utama dulu saya selesaikan, kemudian tugas yang lain lagi selanjutnya saya bisa membuatkan agenda semaksimal mungkin sesuai harapan saya. Misalnya Senin tugas ini dahulu, dan seterusnya Bu, sampai hari Sabtu saya buat agenda seperti itu Bu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Budian sekarang ini ada di posisi berapa Bu? Posisi saya sementara ini sebelum meminta solusi dari ibu saya masih 5, antara 5 sampai 6. Oke, baik. Kemudian kira-kira ada tidak rencana yang terpikirkan untuk Budian ke depannya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan Ibu Dian ini, dalam menghadapi bagaimana membagi waktu Ibu Dian? Ada tidak rencana ke depannya? Rencana saya Bu, sebetulnya saya seperti tadi yang saya sebutkan Bu, saya akan membuat jadwal sesuai prioritaskan utama yang mana paling duluan dulu, kayak misalnya tugas wakasek kurikulum dulu, karena teman ajaran baru besok sudah masuk hari pertama sekolah, jadi saya harus prioritaskan kan harus selesai pada hari itu. Setelah itu agenda berikutnya saya catat lagi Bu, tugas saya LMS tanggal 23 deadline-nya, due date-nya, jadi itu bisa dibuatkan jadwal yang mana duluan saya prioritaskan. Seperti itu rencana saya. Baik, Ibu bilang tadi rencana Ibu ke depannya yaitu Ibu akan membuat jadwal atau agenda yang penting dulu. Mungkin tugas-tugas yang penting dulu Ibu dahulukan, kemudian kemudian kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan ini, menerapkan membuat jadwal ini, kira-kira kapan Bu? Minggu ini Bu harus selesai, saya yakin saya buat rencana minggu ini harus selesai. Seperti itu, saya kira saya dalam minggu ini akan mengatur jadwal sesuai yang paling penting dulu saya utamakan, kemudian apalagi jadwal tanggal berikutnya, apalagi saya minggu ini akan saya laksanakan Bu. Oke, berarti dalam dekat-dekat ini ya Bu, Iya. Kira-kira selain mengatur jadwal, kira-kira ada tidak rencana lain selain itu Bu? Siapa tahu ada kira-kira rencana yang bisa Anda lakukan selain mengatur jadwal? Rencana saya Bu, selain membuat agenda, membuat jadwal, saya juga pakai HP pengingat waktu Bu, mengingatkan saya dengan menggunakan alarm di HP. Di situ ditulis HP tanggal sekian, jam sekian bunyi internet misalnya. Tanggal 3 deadline tugas untuk mengingatkan saya tugas misalnya di LMS harus masuk due date ini hari. Jadi di HP saya ada pengingat waktu Bu, seperti itu Bu. Saya akan rencana menggunakan HP untuk mengingatkan saya supaya saya tidak kacau lagi jadwalnya, terarah, terstruktur mana yang dulu saya harus selesaikan. Seperti itu Bu. Oke Bu Dian, jadi selain membuat berita jurnal, jadi Bu Dian juga akan menggunakan alarm di HP untuk mengingatkan. Oke Bu, selain itu kira-kira ada tidak siapa yang bisa membantu mengingatkan Ibu Dian atau bisa membantu Ibu dalam menyusun jadwal-jadwal ini? Ada tidak? Ya Bu, dalam hal ini suami saya selalu saya pesan-pesan kalau semisal ada jadwal deadline besok tanggal 30 misalnya, kasih ingat saya ya Pak, tanggal 30 harus selesai. Jadi saya selalu meminta dukungan dari suami saya, dan dia juga begitu merespon balik sama saya, iya tanggal 30 harus masuk tugas ini. Jadi saya sampaikan tadi, bila siapa orang terdekat saya dari suami saya. Kedua itu Bu, teman sekelas saya, teman di sekolah juga saya minta bantuan teman-teman untuk kerjasama, untuk membantu saya mengingatkan tugas-tugas saya sebagai guru mapel, wakasek, guru penggerak yang tugas-tugasnya begitu banyak di LMS. Jadi teman saya juga di sekolah, saya minta bantuan mereka di sekolah Bu. Oke, baik Bu. Berarti ada ya yang bisa membantu Ibu mengingatkan misalnya keluarga dekat, suami dan rekan Ibu. Oke Bu, kira-kira kalau misalnya Ibu melakukan kegiatan ini, misalnya menyusun agenda, menyetel alarm, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Ibu Dian berada di posisi apa? Saya bisa Bu, dengan setelah minta solusi dari Ibu, saya bisa sampai 9 sampai 10 Bu. Kalau saya bisa lakukan dengan sepenuh hati saya, dan saya yakin akan terlaksana sesuai harapan saya Bu. Bagus. Ya. Oke Bu Dian, kira-kira apa komitmen Ibu Dian atas rencana aksi Ibu Dian ini? Apa komitmen Ibu ke depannya juga
apa yang Ibu rencanakan ini terlaksana dengan baik. Komitmen saya Bu, saya yakin ya jika rencana saya berhasil, saya bisa sampai ke poin 10, saya akan lanjutkan terus dan saya akan perbaiki teman-teman dengan cara yang saya lakukan Bu. Masya Allah. Seperti itu Bu. Iya, iya. Kayaknya Ibu Dian sudah menemukan solusi ini dari masalahnya. Iya, kira-kira Ibu Dian, kira-kira Ibu Dian dari pertemuan kita ini, refleksi dari pertemuan kita ini, kira-kira Ibu Dian bagaimana perasaannya sekarang dengan pertemuan kita ini? Alhamdulillah Bu, dengan pertemuan kita ini, percakapan kita ini, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi saya yang dari tadi malam saya pusing, bagaimana saya galau menemukan masalah, tapi akhirnya saya sudah bisa menemukan masalah sendiri. Saya terima kasih banyak Bu atas waktunya, terima kasih sekali lagi. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi Bu. Amin, amin. Baiklah Ibu Dian, saya kira percakapan coaching kita hari ini sudah selesai. Semoga Ibu Dian jadwalnya bisa teratasi semuanya tanpa ada kendala. Oke, sampai ketemu lagi Ibu Dian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Dian. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Surian. Iya, jadi Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, setelah melakukan coaching itu kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu bisa sampaikan? Oke, baik Bu. Tadi ketika saya melakukan proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan pertemuan ini, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan coaching saya, kemudian tanggung jawab coaching terhadap apa yang akan dia lakukan. Jadi Ibu bagaimana merasa berhasil ya Bu? Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, jadi tadi setelah saya mengevaluasi Ibu, jadi tadi saya sudah melakukan pengamatan Ibu mulai dari awal Ibu melakukan coaching prosesnya. Kemudian saya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta dan luar biasa hasilnya Ibu. Anda sudah melakukan langkah-langkah yang sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian dari percakapan coaching juga itu saya melihat bahwa Ibu sudah mengeksplorasi coaching dengan tadi itu coachingnya sudah tampak Ibu, apalagi pada saat kemitraan Ibu ya di coaching itu muncul kemitraan bagaimana Ibu membangun rasa percaya diri coaching sehingga dia mampu mengungkapkan semua persoalan-persoalan yang dia hadapi. Kemudian dari itu dia juga melakukan menjawab, menemukan solusi dari melalui pertanyaan berbobot Ibu. Luar biasa Ibu. Ya. Jadi selain itu juga dari prinsip coach itu sendiri sudah Ibu temukan, termasuk juga dari kompetensi yang Ibu mau kembangkan tadi ya Bu, yang Ibu mau kembangkan bahwa Ibu hadir penuh dalam pada saat coaching. Dan saya melihat luar biasa Ibu, Ibu sudah hadir penuh sampai hal-hal kecil apapun yang disampaikan coach Ibu ada di situ catat, dan hasilnya alhamdulillah ya Bu sudah memenuhi syarat. Kira-kira menurut Ibu dari hasil itu yang sudah saya rasa sudah bagus sekali ya Bu, kira-kira hal apa yang menurut Ibu yang perlu dikembangkan ke depan? Ya, baik Bu, yang akan saya kembangkan lagi itu mungkin bagaimana cara menggunakan alur Tirta ini dengan yang lebih mendalam lagi Bu. Mungkin saya akan belajar bagaimana cara membuat poin-poin pertanyaan berbobot lagi Bu. Iya. Untuk bisa proses coaching saya ini lebih baik ke depan. Iya, luar biasa Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depan itu bisa berhasil dengan baik Bu, sehingga proses percakapan coaching dengan masalah yang berbeda bisa Anda lebih prioritaskan lagi, sehingga membuat coach itu lebih nyaman. Dan insya Allah kita ketemu lagi di masa depan ya Bu. Insya Allah apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai ya Bu. Amin. Ya, makasih Bu. Iya, terima kasih juga Bu Yuli atas waktunya setelah melakukan coaching. Terima kasih Bu Yuli. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.